Halo, selamat siang sobat semua. Jumpa lagi dengan kami, Kantor Hukum Edi Dwi Nugroho and Partner. Ya, agenda kita hari ini pendampingan hukum terhadap klien, yang dimana klien kami di sini digugat secara keperdataan perbuatan melawan hukum. Tetapi sebelumnya kita harus tahu kronologis ceritanya terlebih dahulu. Awal mual cerita ini berawal dari klien kami menerima tamu kurang lebih sekitar pukul 10 malam lah, 10 malam di salah satu kampung yang ada di sini. Nah, karena sudah mungkin waktu sudah malam, dari jam 10 malam itu, klien kami didatangi oleh beberapa warga dan beberapa aparat kampung di kampung tersebut. Dengan dalih klien kami telah melakukan perzinahan, dengan dalih klien kami telah meresahkan masyarakat. Akhirnya sesuai dengan peraturan kampung yang dibuat oleh kampung tersebut, klien kami dikenakan denda 10 juta rupiah. Jadi untuk per kepala, jadi 2 orang, laki-laki dan perempuan tersebut, didenda kurang lebih sekitar 20 juta rupiah. Karena klien kami ini adalah warga yang tidak mampu, maka klien kami ini meminta waktu kepada aparat kampung tersebut, oknum aparat kampung tersebut, untuk menjual ternaknya terlebih dahulu. Tetapi selang beberapa hari, tanpa adanya pemberitahuan kepada klien kami, ternak peliharaan klien kami, seekor sapi, diambil oleh oknum aparat kampung dan dijual kepada pedagang sapi kurang lebih seharga 11 juta rupiah. Nah, kemudian klien kami mengadu kepada kantor hukum kami dan kami melakukan pendampingan terhadap laporan tersebut. Nah, dari hasil laporan itu, bahwa kami selaku penasihat hukum dari klien kami meminta SP2HP dari pihak kepolisian, dan keluarlah SP2HP itu bahwa aparat kampung diduga melakukan tindak pidana pemerasan, junto atau penyalahgunaan wewenang. Karena menurut pandangan kami, denda yang dilakukan oleh aparat kampung ini kepada klien kami ini belum dilakukan proses hukum terlebih dahulu. Apakah dilakukan visum telah terjadi itu, apakah ada saksi, apakah dilakukan penggerbekan pada sedang melakukan hubungan intim atau ini tidak ada. Makanya kami melakukan pelaporan ini. Kemudian selang beberapa hari lagi, klien kami dilakukan gugatan secara keperdataan perbuatan melawan hukum. Tetapi di sini klien kami sebagai tergugat. Tetapi kami sudah menjelaskan kepada awak media yang bertanya kepada kami bahwa adanya proses gugatan ini secara keperdataan ini bukan berarti bisa menunda
proses hukum pidana, karena ini memang beda objek. Yang kita laporkan secara kepidanaan ini adalah adanya pemerasan ataupun penyalahgunaan wewenang yang kami di pengadilan negeri sebagai tergugat di sini sebagai tergugat digugat secara perbuatan melawan hukum mengenai peraturan kampung. Dan di sini kami akan melakukan perlawanan bahwasannya eksepsi yang kami layangkan di situ bahwa gugatan dari penggugat yaitu aparat kampung itu tidak sesuai dengan material gugatan, formil gugatan itu. Karena contoh, tidak diceritakan apa sih kronologis penyebabnya itu, kapan terjadinya, tidak diceritakan itu. Kemudian dalam posita penggugat itu berlawanan dengan petitum penggugat. Artinya positanya di sini ada, terjadi, ada, tapi dalam petitumnya tidak ada. Atau sebaliknya, di positnya tidak ada, petitumnya ada. Itu. Jadi kami akan melakukan eksepsi dan mengajukan rekopensi. Seperti itu. Jadi kami memohon kepada aparat penegak hukum untuk wilayah hukum di Polres Lampung Tengah untuk segera menindaklanjuti proses hukum yang sudah kami laporkan ke Polres Lampung Tengah. Jadi seperti itu. Karena upaya damai memang dalam hukum, upaya damai itu memang merupakan panglima tertinggi. Jadi kami sangat menjunjung itu, dan sampai saat ini video ini kami buat belum terjadi perdamaian di situ. Jadi ini sebagai pembelajaran bagi kita semua bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Bagaimana sih peraturan kampung bisa melebihi dari undang-undang di atasnya? Negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum, harus tunduk kepada aturan yang di atasnya. Dalam undang-undang kita tidak ada istilah tidak ada istilah bisa melebihi aturan di atas. Tidak ada. Tidak bisa seorang dikatakan bersalah itu melakukan perbuatan misalkan seperti yang dituduhkan klien kami itu berzina ataupun meresahkan masyarakat, itu tidak ada proses hukum sebelumnya yang dilakukan. Jadi kami berharap kepada aparat penegak hukum segera melakukan proses hukum ini yang kami laporkan di Polres Lampung Tengah. Sekian dari kami. Semoga informasi ini sangat bermanfaat, bisa menjadikan ilmu bagi kita semua. Salam dari kami